Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian Islam ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita bacakan suratul Fatihah ya untuk membuka kajian Islam ini ya. Baik teman-teman semua, untuk kajian kali ini, kajian Islami itu temanya tematik ya. Jadi bebas temanya, tentang menghadapi ujian hidup. Nih, mana? Menghadapi ujian hidup. Nah, bagaimana kita cara menghadapinya gimana? Kan kita ada ujian hidup nih. Misal kita cara menyelesaikannya bagaimana ya teman-teman. Kan ini kita temanya menghadapi ujian hidup. Nah, sama seperti masalah ya, ujian sama masalah sama, karena pasti di setiap kita semua di dunia itu pasti ada rasa capek, ada rasa lelah gitu ya, karena kita udah beraktivitas dari pagi sampai sore ataupun bahkan malam ya. Ada anak muda yang lulus kuliah, ada yang langsung kerja, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perkantoran ya. Jadi itulah profesi. Jadi setiap profesi kita harus jalankan dengan baik ya. Jangan ngeluh misalnya kita dapat profesi ini, walaupun kita profesinya cita-citanya pengen jadi guru, tapi malah takdirnya beda, malah jadi yang lain kayak dokter lah, terus nggak jadi apa-apa lah, nganggur. Nah itu syukurin aja ya, kita bersyukur aja, karena pasti Allah ngasih takdir kita itu sudah ditentukan takdirnya ya. Kalau kita jadi guru pasti insya Allah kita jadi guru ya, tapi tetap kita harus berikhtiar dan juga berdoa. Ikhtiarnya gimana? Belajar lah, belajar terus. Kalau misalnya pengen jadi ustadz ataupun pendakwah ataupun content creator, kita belajar ilmu agama Islam, terus belajar ilmu agama Islam itu semua termasuk nahwu, sorof ataupun yang lainnya ya. Nahwu, sorof, tajwid, bahkan tahsinul Quran kita harus pelajari itu. Kalau enggak acak adul itu baca Qurannya. Tahsinul Quran tuh paling awal ya. Pengenalan Quran, tahsinul Quran, terus tajwid, terus tahfizul Quran. Itu terakhir tahfizul Quran, karena kalau misalnya menghafal itu kita terakhir ya, pertengahan sebelum memahami maknanya ya. Ya jadi untuk menghadapi ujian hidup itu kita caranya pertama adalah terima dan ikhlas. Nah, dimaksud dari terima dan ikhlas apa, teman-teman? Kan kita menghadapi ujian hidup, masalah ya, menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ya. Maksudnya cara menghadapinya gimana? Pertama itu terima dan ikhlas. Nah kan pertama itu terima dan ikhlas. Nah, untuk terima apa teman-teman? Terima itu adalah langkah pertama kita sebelum kita ke bawah ya. Terima itu adalah langkah pertama kita, karena
ujian hidup kita pasti tidak akan selesai di situ saja. Walaupun kita udah selesai, pasti kesananya pasti akan ada ujian lagi ya. Kan Allah ngasih kita itu cobaan, tapi sesuai batasan kita. Allah ngasih amanah sesuai kemampuan kita itu. Jadi terima aja, tapi ikhlas, karena setiap muslim pasti ada cobaan. Karena setiap orang mukmin, orang Islam, orang soleh, orang soleha pasti ikhlas karena apa? Ikhlas karena Tuhan, karena Allah, karena Sang Pencipta yang sudah memberikan cobaan ya. Cobaan hidup. Kalau misalnya kita mengeluh, terus apa lagi? Banyak ya. Apa lagi? Ustadz Iqbal pernah berkata, amal ma'ruf nahi munkar itu sama maksiat itu tidak bisa bersamaan ya. Tidak bisa bersamaan. Karena apa? Karena pasti iman kita naik, ada yang turun. Naik, ada yang turun. Nih misal, ini iman kita, ini maksiat kita nih. Kalau bisa bersamaan, ada yang naik, ada yang turun dong. Nggak bisa. Bersamaan jadi horizontal dong. Jadi setengah dong gitu. Nggak bakal bisa. Ya. Benar kata Ustadz Edi Siswanto, Ustadz Iqbal. Kita kata Ustadz Iqbal, kita amal ma'ruf itu nggak bisa bersamaan dengan maksiat. Maksiat itu pasti udah benar berdosa. Kayak apa ya? Yang ngelakuin dosa, maksiat itu pasti ngelakuin dosa. Kayak dosa itu apa aja? Bukan itu aja, ya. Maksiat itu bukan sekedar berzina, berjudi, pinjol ataupun riba. Bukan itu doang. Tapi maksiat itu apa teman-teman? Itu aja dulu teman-teman. Nah, jadi maksiat itu adalah walaupun kita nggak berdosa, tapi kita tidak ngerjain sholat, tidak mengaji, tidak menuntut ilmu. Nah, ngapain aja itu? Padahal kita orang Islam itu diperintahkan oleh Allah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sesungguhnya aku hidup di dunia ini hanya untuk bersujud kepadamu, hanya untuk menunaikan sholat untukmu, akan apa lagi memenuhi perintahmu dan jauhi larangannya. Nah, itu ya. Jadi perintah itu dijalankan. Jangan kita belajar duniawi doang, akhirat juga dipelajari ya. Duniawi wajib untuk bekal kita di akhirat juga, tapi lebih wajib lagi kita akhirat berjalan, dunia mengikuti. Akhirat duluan, dunia bersusul, nanti nyusul ya. Akhirat jalan, dunia pasti mengikuti ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi maksiat pasti paham ya. Jadi kalau untuk maksiat, apa tadi teman-teman maksiat? Udah dihapus lagi. Tadi apa? Maksiat adalah seseorang yang tidak mengaji, tidak sholat dalam sehari ataupun 24 jam, walaupun dia tidak berdosa, sejatinya ialah bermaksiat. Nah itu teman-teman lihat. Pertama, dia tuh tidak berdosa. Dia itu tidak berdosa. Ya. Dia itu tidak berdosa, tapi tidak mematuhi aturan Allah, tidak mematuhi perintah Allah. Dia malah selengean pas lagi sholat. Dia malah selengean pas lagi belajar Quran. Ya, lalai terhadap sholatnya, lalai terhadap pelajarannya, lalai terhadap ilmu akhirat. Nah, ya sudah tidak berdosa, tidak ngelakuin maksiat, kayak
yang sering kita dengar, berzina, tidak berjudi, tidak main slot, tidak main apa, tidak minjem pinjol, tapi dia kagak pernah sholat, kagak pernah mematuhi perintahnya Allah, tidak pernah mengikuti ajarannya tidak pernah mematuhi aturannya Allah. Ia itu disebut apa? Ini apa? Dia itu sejatinya bermaksiat, sedang bermaksiat. Dia paham sampai sini? Paham ya? Insya Allah. Oke, dilanjut. Ikhlas sudah tahu ya. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena kita terimanya dengan lapang dada ya. Lapang dada teman-teman. Nah, yang kedua gimana? Yang kedua adalah sabar menghadapi ujian hidup, sabar menghadapi masalah di kehidupan kita. Jadi sabar itu kita harus sabar dalam menghadapi masalah, walaupun bertubi-tubi dan terus-terusan kita sabar dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, panjatkan doa ya. Berdoalah kepada Allah, memohon pertolongan, berdoa. Jalur langit itu pasti akan dikabulkan ya. Panjatkan doamu di sepertiga malam. Yang biasa bangun malam, jangan cuma ngincing doang, jangan cuma pipis doang terus tidur lagi. Allah membangunkan kalian itu di sepertiga malam untuk menunaikan ibadah, untuk menunaikan sholat. Mau sholat tahajud ya, sholat apa ya, intinya ibadah. Mau baca Quran ya, intinya ibadah. Pasti doamu akan dikabulkan kalau misalnya sepertiga malam. Keramat nih, doa keramat ya. Maksudnya malam keramat, jadi kita harus berdoa, panjatkan doa di sepertiga malam. Bagus nih, afdol di sepertiga malam ya. Lanjut, udah paham pasti. Nah, introspeksi diri sama perbuatan kita. Sebelumnya gimana perbuatan kita ya? Cari hikmahnya gimana? Introspeksi diri ya, bermuhasabah ya. Muhasabah, lihat di kaca ya, lihat di kaca nih kayak gini nih, lihat di kaca ya, lihat muka, terus sesali perbuatan kita. Kalau misalnya yang salah, ubah perbuatanmu supaya menjadi lebih baik. Kita ini udah di awal tahun, udah bulan kedua, malah bulan Safar ya. Harusnya kita itu masuk ke bulan tahun baru Islam, bulan Muharram, bukan bulan baru lagi, tapi tahun baru Islam, bulan Muharram, bulan yang diharamkan Allah untuk berbuat maksiat ataupun berbuat yang lain-lain ya. Allah menganjurkan kita untuk memberi santunan pada anak yatim, memperbanyak amal perbuatan ya. Amal perbuatan yang baik-baik, bukan perbuatan yang buruk ya. Introspeksi diri sama perbuatan kita, sama kegiatan kita yang sebelumnya gimana ya. Apakah kegiatanmu selama ini bikin Allah murka, atau guru murka, atau orang tua kita murka, atau teman kita bikin teman kita kesel ya? Itu pasti cobaan hidup tuh di sini. Dari lingkup semua itu cobaan hidup ya. Jadi gimana caranya? Pertama itu ini ya, terima dan ikhlas. Terus kedua gimana? Kedua, sabar dan panjatkan doa. Ketiga gimana? Tiga, cari hikmah ya, yaitu introspeksi diri ya. Ubah mindsetmu, ubah mindset
Ya, ubah mindset sama dengan ubah perilakumu. Ya. Ubah mindset itu sama dengan kalau misalnya kita gimana ya? Kan teman kita sering bilang mindset lu nggak perlu berubah loh. Dari dulu masih kayak gitu lo sifat lo. Ya. Ubah sifat kamu, ubah perbuatan kamu, ubah kegiatan kamu yang masih melanggar syariat, ya, melanggar syariat. Ubah mindset kamu ya yang melanggar syariat Islam, wajib diubah, ya, wajib diubah. Karena apa? Karena pasti Allah akan memberikan uji coba ya. Di dunia itu uji coba. Nah, bagaimana kita menghadapinya itu dengan kesabaran, ketabahan. Paham ya? Jadi kita balik lagi kepada tema kita, yaitu tema kita apa teman-teman? Ya, tema kita adalah menghadapi ujian hidup. Jadi apa teman-teman? Pertama, terima dan ikhlas. Kedua, sabar dan panjatkan doamu di sepertiga malam. Ya, sabar dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, introspeksi dan ubah mindset kamu. Ya. Ubah sifat kamu, ubah perbuatan kamu ya, supaya bisa lebih baik lagi. Oke. Barakallahu fikum. Terima kasih pada teman-teman semua. Ini semua catatan ya. Boleh bisa ditulis ya, silakan. Kalau mau ditulis nanti aneh posting ya. Bisa dilihat sesuai kamu aja, sesuai kemauan kamu mau dicatat apa enggak. Tapi harus dicatat ya, biar kita paham kenapa kita harus menghadapi ujian, mengapa kita harus menghadapi cobaan yang datangnya dari Allah, dari Sang Pencipta. Ya. Jadi teman-teman, udah sampai 30 menit lebih ini. Udah. Ini bonus buat kita karena tematik ya. Ini bonus buat kita, buat teman-teman semua. Kita harus belajar tentang ini ya. Menghadapi ujian itu banyak. Ya. Caranya banyak. Tapi aneh jelasin secara singkat tapi jelas ya. Singkat kan tadi ya, jadi gitu teman-teman. Ya, intinya pesan saya itu introspeksi. Ini masih di awal tahun baru ya, masih bulan kedua di dalam tahun baru Islam yang 1447 Hijriah. Ubah mindset kamu dan muhasabahlah setiap malam ya, setiap mau tidur muhasabah, introspeksi ya, lihat ke cermin masalah kita apa aja ya, perbuatan kita sebelumnya apa aja, sebelum setahun yang lalu ataupun tahun ini kita telah perbuat apa aja, apakah itu mendatangkan murkanya Allah atau enggak ya. Karena sebab kalau Allah murka kepada kita, dunia hancur, bencana alam datang kepada kita. Nah, pesan saya, ubah mindset kamu, introspeksi dan muhasabahlah di sepertiga malam ataupun pas mau tidur. Oke, sekian. Udah hampir 40 menit ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mari kita akhiri kajian tematik kita. Tematik kita itu yang menghadapi ujian hidup. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, terus surat Al-Asr, surat Al-Asr, habis itu dilanjut dengan doa kedua orang tua dan dilanjut dengan kafaratul majelis ya. Yuk semuanya kita angkat doa kita semua, kita berdoa ya. Semoga yang sakit diberikan kesehatan, yang sehat semoga diberikan panjang umur ya. Terus yang sedang berada di jalan menuju tujuannya, semoga sampai di tujuan dengan selamat sentosa ya. Amin amin ya rabbal alamin.
astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mari kita baca kedua orang tua kita, baca doa kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.